Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-19. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang telah memberikan penjelasan kepada kalian pada masa yang tidak ada para nabi dan rasul ketika itu, yang kalian mengatakan tidak ada datang seorang pun kepada kami memberi kabar gembira dan memberi ancaman atau para nabi dan rasul. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir, maka sungguh telah datang kepada kalian rasul, yaitu memberikan basyir, kabar gembira, wa nadhir, ancaman. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini Allah tujukan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terlebih khusus adalah orang-orang Nasrani tentunya, di mana setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT, kemudian tidak ada Rasul setelah beliau yang diutus oleh Allah SWT ketika itu dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, di mana para Bani Israel, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika meninggal Rasul mereka, maka digantikan oleh Rasul berikutnya. Makanya para Nabi dan Rasul itu sangat banyak di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT, beliau Rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Maka setelah itu, dalam waktu yang cukup lama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa pendapat berapa jarak antara Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit dengan diutusnya Rasulullah SAW atau lahirnya Rasul SAW. Ada beberapa pendapat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu ada sebagian mengatakan 600 tahun jaraknya. Ada juga mengatakan 560 tahun dan seterusnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir merajihkan atau menguatkan pendapat yang pertama, yaitu 600 tahun
atau sebagian yang mengatakan 620 tahun. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya 600 tahun hitungan Masehi, 620 tahun hitungan qamari atau hitungan dengan bulan. Karena disebutkan bahwasanya setiap satu abad itu perbedaan hitungan tahun Masehi adalah 3 tahun. Makanya Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun. Kemudian Allah mengatakan wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun, maksudnya adalah dari hitungan qamari atau hitungan peredaran bulan. Maka jarak antara Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT dengan lahirnya Rasul lebih kurang 600 tahun hitungan Masehi, atau 620 tahun hitungan bulan, di mana Masehi mereka menjadikan dasar perhitungan mereka adalah peredaran matahari, sedangkan umat Islam itu menyandarkan perhitungan mereka dengan bulan, dan itu lebih tepat. Makanya kalau kita lihat dalam setiap bulan, dalam bulan Qamariyah hanya ada 2 kemungkinan, 29 atau 30. Tapi Masehi mungkin ada 29, ada 31, ada 30, ada 28. Ini menunjukkan bahwasanya perhitungan dengan bulan lebih tepat. Maka orang-orang ahlul kitab mengatakan ma ja'ana min basyir wala nadhir, tidak ada datang kepada kami yang beri peringatan. Basyir artinya pemberi berita yang baik, nadhir memberi peringatan dengan ancaman, yaitu para nabi. Allah mengatakan qad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Rasul kami yaitu Muhammad SAW. Ala fatratin min rasul, memang dalam waktu fatrah, yaitu waktu masa yang cukup panjang, yang mana yang disebutkan dalam waktu yang panjang tersebut, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya dalam hadis yang cukup panjang, di situ disebutkan bahwasanya Allah SWT kemudian melihat penduduk bumi. Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum. Allah SWT melihat kepada penduduk bumi, maka kemudian Allah SWT marah kepada mereka, arabahu wa ajamahu, baik orang Arabnya atau orang ajamnya, yaitu orang selain Arab. Illa baqaya min bani Israil, kecuali sisa-sisa dari orang Bani Israil atau min ahli kitab, dan riwayat Imam Muslim. Artinya kenapa Allah marah? Karena mereka melakukan kesyirikan, merubah agama mereka, merubah kitab yang Allah turunkan terakhir yaitu Injil kepada nabinya Nabi Isa alaihissalam. Mereka rubah-rubah ajaran mereka, maka Allah SWT marah. Kecuali hanya beberapa orang atau beberapa dari ahlul kitab, orang-orang yang tetap memegang teguh ajaran Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwasanya tetap ada orang yang bertauhid kepada Allah SWT selama 600 tahun tersebut, ya, ketika Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah SAW diutus atau dilahirkan, tetap ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Di antaranya ya Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah sendiri. Kemudian juga ada di antara mereka yang berjumpa dengan Nabi kemudian masuk Islam, misalnya sahabat Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Ini mereka adalah orang-orang yang tetap memegang ajaran tauhid atau ajaran Nabi Isa, ajaran Injil yang benar yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah SWT ya, tetap menjaga agamanya. Artinya ada orang-orang yang tetap bertauhid ya, kepada Allah SWT
waktu yang cukup lama karena tidak ada Rasul. Baru setelah itu Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, dan Allah SWT mengutus Rasul tidak lagi dari kalangan Bani Israel, di mana Bani Israel tidak dari keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian ditutup dengan Nabi Isa, tapi Allah SWT mengutus Nabi terakhir dari keturunan Ismail. Maka ini yang membuat orang-orang Yahudi sendiri menjadi hasad kepada Rasulullah SAW, karena mereka ingin Nabi terakhir itu keturunan Ishak dan Yakub, keturunan Bani Israel. Tapi ternyata Allah SWT memilih dengan pilihan yang lain, dan itu tentunya pertama karena memang itu pilihan Allah, yang kedua tentunya ada sebab, karena mereka orang-orang Bani Israel telah merubah-rubah agama mereka, agama mereka, kitab Taurat mereka rubah, kitab Injil mereka rubah, dan sebagainya. Maka Allah SWT kemudian memilih Nabi terakhir dari kalangan atau keturunan Ismail alaihissalam, yang mana sebenarnya semua itu keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-20, Allah SWT menceritakan kepada kita sampai ayat yang ke-26 kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Allah ceritakan kepada kita untuk kita ambil pelajaran. Allah SWT mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, Allah SWT menyuruh Rasulnya untuk menceritakan kepada kita, ingat kisah di mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, itu kaum Bani Israel, udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah SWT kepada kalian. Nikmat Allah yang sangat banyak. Di antaranya idz ja'ala fiikum anbiya, di mana Allah SWT menjadikan dari kalangan kalian itu para nabi dan Rasul. Ini nikmat. Maka kenabian dan kerasulan adalah nikmat dari Allah SWT, dan Allah jadikan kenabian dan kerasulan dari kalangan Bani Israel, artinya dari keturunan mereka. Wa ja'alakum muluka, kemudian Allah SWT menjadikan mereka raja, para raja yang berkuasa di zaman mereka. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin, dan Allah SWT telah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun di dunia ini, yaitu di zaman mereka. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah Allah SWT memberikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak, memberikan keutamaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun di dunia ini, yaitu di zaman mereka, maksudnya yaitu orang Bani Israel, orang Yahudi adalah orang yang paling mulia di zaman mereka, di zaman mereka. Maka ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang Yahudi dan juga Nasrani, orang-orang ahlul kitab. Kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke dalam negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis di Palestina, yang Allah SWT telah tetapkan bagi kalian, dan janganlah kalian kembali mundur ke belakang. Maka kalian jika mundur maka termasuk orang yang merugi. Allah SWT merintahkan
agar orang-orang Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan ini semua kita mengetahui kisah di mana orang-orang Yahudi atau Bani Israel ketika itu dijadikan budak oleh Fir'aun di Mesir. Jadi mereka semuanya dulunya di Mesir di zaman Nabi Musa. Walaupun sebelumnya tentunya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, awalnya orang Yahudi memang mereka di Palestina. Itu karena Nabi Ishak, Nabi Yakub itu di Palestina, itu di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Yusuf menjadi pembesar Mesir, kemudian mengajak seluruh keluarganya pindah dari Baitul Maqdis ke Mesir. Maka sejak zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, itu orang-orang Bani Israel tinggal di Mesir. Kemudian di zaman Fir'aun mereka menjadi budak, dijajah oleh Fir'aun, oleh suku Fir'aun yang disebut dengan suku Qibti. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Harun. Allah SWT selamatkan mereka dari perbudakan yang dibuat oleh Fir'aun. Kemudian mereka lari meninggalkan Mesir, kemudian menyeberang Laut Merah yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian mereka menyeberang ke mana? Ke kampung mereka, yaitu ke Palestina. Itulah yang disuruh oleh Allah SWT. Ketika Allah SWT menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, kemudian Allah katakan kepada mereka, masuklah anda ke negeri yang dimuliakan, yang disucikan, itu Baitul Maqdis, Palestina, negeri Syam. Makanya para ulama menjelaskan negeri Syam itu adalah negerinya para nabi dan rasul. Ya, negerinya para nabi dan rasul itu adalah negeri Syam, ya, atau Palestina dan sekitarnya. Allah SWT mengatakan, masuklah kalian. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Allah sudah tetapkan bagi kalian untuk kalian tinggal di situ. Masuklah. Jangan kalian mundur, dalam artian jangan anda tidak mau untuk masuk. Jangan kalian kembali tidak taat. Ketika anda tidak taat, maka fatanqalibu khasirin, maka anda akan menjadi orang yang merugi. Kemudian apa kata mereka? Orang-orang Yahudi mengatakan, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka mengatakan, wahai Musa. Nah, ini beda, kita lihat ya. Orang-orang Israel memanggil nabinya dengan sebutan nama, beda dengan sahabat memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak ada yang memanggil ya Muhammad kecuali orang Arab Badui. Maka para sahabat punya adab ya. Beda dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di dalam negeri tersebut, dalam Baitul Maqdis, ada kaum yang kuat, yang bengis, yang kasar menurut mereka. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami tidak akan masuk ke dalam negeri tersebut, Baitul Maqdis, hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dulu. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Ini orang Yahudi. Di mana Allah SWT melalui nabinya menyuruh orang Bani Israel untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang ada di Palestina ketika itu. Maksudnya adalah anda supaya berjihad melawan orang-orang kafir yang tinggal di negeri para nabi tersebut. Tapi mereka bilang apa? Nah, ini di dalamnya ada orang yang kuat, kami tidak mampu ya. Kami tidak akan masuk kecuali kalau mereka keluar. Ya tidak mungkin mereka keluar. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an Allah 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka berkatalah dua orang dari kalangan mereka yang mereka takut kepada Allah SWT, takut terhadap nikmat Allah SWT yang Allah sudah berikan, kemudian tidak taat kepada Allah. Karena perintah Nabi Musa adalah perintah
Allah SWT. Maka dua orang tersebut mengatakan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna anna Allah la yamadkhulu, yaitu masuklah kalian berdua. Ya, dua orang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, salah satunya bernama Yusha ibn Nun yang nantinya akan menjadi nabi juga, pengganti Nabi Musa. Dan yang lain namanya Ghalib. Kemudian Allah SWT mengatakan, mereka berdua mengatakan, orang yang takut kepada Allah SWT tadi mengatakan, dua orang tadi mengatakan, udkhulu alaihimul bab, ya, masuklah kalian melalui pintunya, yaitu pintu Baitul Maqdis. Fa idza dakhaltum, kalau kalian masuk dari pintunya, kalian akan menang. Artinya kalian akan ditolong oleh Allah SWT. Ini perkataan dua orang yang takut kepada Allah tadi dari kalangan Bani Israel. Kita bisa bayangkan jumlah Bani Israel yang ribuan tadi diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian Allah SWT suruh mereka masuk ke negeri Baitul Maqdis. Kemudian hanya dua orang yang takut kepada Allah. Kita bisa bayangkan ribuan mereka mengatakan kami tidak akan masuk kecuali mereka keluar. Ini jawaban anak kecil. Kalau mereka keluar baru kami masuk. Ini karena takut. Orang Yahudi takut. Ini sifat penakut orang-orang Yahudi. Tidak mau berjihad di jalan Allah SWT. Maka dua orang tadi mengatakan masuklah lewat pintunya, maka kalian akan menang, akan ditolong oleh Allah SWT. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah Anda bertawakal kalau kalian beriman. Maka ini perkataan dua orang tadi mengingatkan kaumnya bahwasanya ini adalah perintah Allah SWT untuk masuk ke Baitul Maqdis. Maka hendaknya kalian masuk, kemudian Allah SWT akan menolong. Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah dan pasti Allah akan menolong. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Coba kita lihat jawaban orang-orang Yahudi. Ini Nabi Musa yang menyuruh nabi mereka. Apa kata mereka? Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke dalamnya, Baitul Maqdis abadan, selamanya. Madamu fiha, selama mereka itu masih ada di dalamnya. Kemudian apa kata mereka lagi? Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dengan Tuhanmu. Faqatila, berperanglah kalian berdua di sana. Inna hahuna qa'idun, kami di sini duduk-duduk saja. Nauzubillah. Ini perkataan orang Yahudi. Kita lihat puncak kurang ajar orang Yahudi. Bagaimana dia puncak kurang ajar dan takut berjihad di jalan Allah, tidak berani. Dan mereka sangat kurang ajar kepada para nabi dan kepada Allah SWT. Padahal dalam ayat sebelumnya kita sudah sebutkan mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Tapi coba kita lihat di sini jawaban orang-orang Yahudi. Ketika disuruh oleh Allah SWT masuk ke Baitul Maqdis, mereka tidak mau. Bahkan mereka mengatakan, pergilah kamu dengan Tuhanmu wahai Musa. Kami duduk-duduk aja di sini. Na'udzubillah. Ini kita bisa bayangkan jawaban orang Yahudi terhadap Nabi Musa dan bagaimana sabarnya Nabi Musa menghadapi orang Yahudi. Bisa kita bayangkan. Ribuan orang Yahudi, cuma dua orang yang mengikuti beliau. Kemudian mereka semua mengatakan, pergi kamu dengan Tuhanmu, kami biar duduk sini. Kita bisa bayangkan begitu. Seorang Nabi, bagaimana Nabi Musa sangat sabar menghadapi orang-orang Yahudi. Kita bandingkan sikap orang Yahudi ini dengan sikapnya para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi SAW bersiap menghadapi yang ketika itu rencananya
hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan mengetahui, kemudian Abu Sufyan akhirnya memilih jalan yang lain, akhirnya lolos. Kemudian orang kafir Quraisy mendengar berita tersebut, menyiapkan 1000 orang pasukan. Abu Jahal, Abu Lahab semuanya ada di situ untuk mengadakan perhitungan dengan Nabi SAW yang jumlah Rasul ketika itu cuma 300 lebih. Maka Nabi SAW ketika bermusyawarah dengan sahabat, bagaimana kita menghadapinya? Abu Bakar berbicara, kami siap. Ya, Umar. Kemudian Nabi SAW terus mengatakan asyiru ilayya, artinya berikan musyawarah kepadaku. Maksudnya ketika itu adalah memberikan isyarat kepada orang-orang Ansar, yang kebanyakan sahabat ketika itu adalah yang hadir di Badar adalah orang Ansar. Maka kita lihat bagaimana seorang pemuka Ansar namanya Sa'ad bin Mu'adz ketika mengetahui maksud dari perkataan Nabi SAW tersebut, maka beliau mengatakan wahai Rasul, sepertinya engkau ingin mendapatkan jawaban dari kami. Apa kata beliau? Wahai Rasul, kalau seandainya engkau akan masuk ke dalam lautan atau menyeberangi lautan, maka kami akan ikut di belakang engkau. Itu jawaban para sahabat. Kita bisa bayangkan, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka. Tapi kami akan mengatakan, kemana anda ikut, lautan pun anda seberangi, kami akan ikut. Ini jawaban para sahabat. Ini bisa kita bayangkan generasi terbaik, makanya Allah sebutkan yang pernah lahir di muka bumi ini adalah para sahabat secara mutlak, ya, setelah para nabi dan rasul. Maka Nabi SAW nabi yang paling mulia, sahabatnya juga adalah sahabat-sahabat yang paling mulia. Jawaban mereka jauh berbeda ya dengan orang-orang Yahudi, yang padahal nanti kita akan sebutkan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar kepada orang-orang Yahudi. Setelah ini kita lihat bagaimana Nabi Musa akhirnya mengadu kepada Allah SWT dengan mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Nabi Musa mengadu kepada Allah dengan mengatakan, wahai Rabbku, sungguhnya aku tidak mampu untuk atau aku tidak memiliki kekuasaan kecuali hanya diriku dan saudaraku yaitu Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, itu berikanlah kepada kami hukum yang jelas antara kami dengan orang-orang yang fasik ini. Artinya Nabi Musa mengadu, saya tidak mampu menggerakkan mereka. Saya hanya bisa menggerakkan saya dengan Harun, saudaraku. Sedangkan mereka saya tidak mampu, kata Nabi Musa. Maka berikan kepada kami penjelasan atau berikan kepada kami hukum yang jelas. Apa kata Allah SWT? Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah SWT mengatakan, sungguhnya Baitul Maqdis itu diharamkan bagi mereka untuk mereka tinggal di dalamnya. 40 tahun mereka akan menjadi orang yang tersesat di muka bumi ini. Maka janganlah anda merasa bersedih terhadap orang-orang yang fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Ke dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah SWT memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi, yaitu mereka tidak dibolehkan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Kemudian yang mereka pada zaman itu 40 tahun mereka itu menjadi orang yang tersesat di muka bumi. Maksudnya tersesat bagaimana? Kemana saja mereka berjalan, misalnya mulai dari pagi sampai sore, maka baliknya tetap di situ, tidak kemana-mana, tidak berubah-ubah. 40 tahun, bayangkan. Itu hukuman dari Allah SWT, bukan 4 hari. 40 tahun tersesat. Kalau kita mungkin tersesat di hutan, pergi ke sini, balik lagi situ. Terus 40 tahun. Hukuman dari Allah SWT. Kemana mereka berangkat, ke situlah kembali. Tidak kemana-mana. 40 tahun. Tapi perlu kita ketahui, selama 40 tahun itu disebutkan para ulama,
ketika mereka disesatkan oleh Allah SWT seperti tadi, maka Allah tidak biarkan. Allah turunkan justru manna wassalwa kepada mereka. Ini nikmat, makanan yang siap saji dan minuman. Manna wassalwa, tidak perlu masak dulu. Minuman, ya manna wassalwa, minuman yang bagus, ya, seperti madu dan sebagainya atau susu. Kemudian salwa, ya, itu daging burung yang enak, yang mereka tinggal makan ketika itu. Allah SWT berikan nikmat kepada mereka. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka disiksa oleh Allah SWT, diberikan hukuman oleh Allah SWT, tapi tetap Allah SWT berikan kepada mereka makanan, minuman, sehingga mereka tetap hidup. Walaupun nantinya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini memang berbeda, ya, ada beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya selama 40 tahun tersebut, maka ya wallahu alam, nanti disebutkan riwayat oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya dalam masa 40 tahun itulah nantinya Allah SWT menurunkan kepada mereka kitab Taurat. Kemudian ketika itu, di masa itulah Nabi Musa dan Harun meninggal. Kemudian Allah SWT mengangkat Nabi Yusha ibn Nun yang menjadi pengganti Nabi Musa dan Harun ketika itu. Kemudian setelah lewat 40 tahun, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya sebagian besar orang-orang yang ada di zaman itu meninggal, yaitu orang-orang yang membangkang ketika itu meninggal. Maka lahirlah anak-anak mereka. Maka dengan itulah mereka kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Jadi yang membebaskan Baitul Maqdis bukan orang-orang yang mereka mengatakan tadi kami tidak mau masuk itu, tapi anak-anak mereka, generasi mereka yang nantinya dengan Nabi Yusha bin Nun, yang mereka nantinya akan membebaskan Baitul Maqdis. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ketika mau membuka Baitul Maqdis, menaklukkan Baitul Maqdis ketika Jumat sore, yang mana orang Yahudi punya kebiasaan atau memang itu perintah Allah bahwasanya hari Sabtu adalah hari khusus untuk beribadah. Maka Yusha bin Nun mengatakan bahwasanya fa inni ma'murun wa anti ma'murah. Maksudnya aku diperintah oleh Allah SWT untuk menaklukkan Baitul Maqdis, dan kamu juga diperintahkan oleh Allah, wahai matahari, untuk terbenam. Maka Nabi ini meminta kepada Allah untuk ditahan mataharinya supaya tidak tenggelam. Kemudian baru mereka membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian salah satu hukuman atau syariat mereka tidak boleh memakan harta rampasan perang. Harus dikumpulkan kemudian dimakan oleh api. Ya, kemudian ada sampai disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada satu orang yang menyimpannya. Akhirnya nantinya dia mengaku, kemudian akhirnya seluruh rampasan tersebut dimakan oleh api. Ini semua cerita yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Dan faedah sebenarnya yang kita ambil dari riwayat ini ataupun kisah ini, di mana Allah SWT telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada orang-orang Yahudi. Allah berikan kepada mereka, utus kepada mereka para nabi dan rasul, dan sebagian mereka adalah raja di zaman mereka, penguasa di zaman mereka. Kemudian juga Allah SWT selamatkan mereka dari Fir'aun. Allah muliakan mereka, tapi mereka ternyata orang-orang yang memang, ya, mempunyai sifat membangkang, bermaksiat kepada Allah SWT, tidak beradab kepada para nabi dan rasulnya, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Allah SWT kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Dan ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita agar kita tentunya tidak meniru sifat orang Yahudi yang tadi disuruh untuk masuk Baitul Maqdis, mengatakan pergilah kamu dan Tuhan. Tapi coba kita lihat, yang kita tiru adalah para sahabat yang ketika dikatakan bagaimana menurut anda menghadapi orang kafir Quraisy ini, kami siap wahai Rasul, kemana saja anda berangkat kami ikut.
Nah, inilah jawaban seorang muslim ya, sangat jauh berbeda dengan jawaban orang Yahudi. Dan tentunya berbeda. Akhir orang Yahudi menjadi umat yang dilaknat oleh Allah SWT. Maghdubi alaihim, yaitu umat yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan para sahabat Allah katakan kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Maka tentunya kita sekali lagi tentunya ingin menjadi orang yang termasuk umat terbaik. Siapa yang kita tiru? Sahabat. Jangan kita meniru Yahudi ataupun Nasrani yang na'udzubillah menjadi orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.